dengan kencing berdiri itu si katupnya itu kan masih ada sedikit-sedikitnya di lubang penis itu, di saluran itu masih ada sedikit air-air yang memang belum terbuang. Pikiran kita, bagaimana kalau kita seperti itu sholatnya? Berarti kita membawa najis dan tidak diterima sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penegasan Pak Ustadz yang tadi tentang mazi, wadi, mani ya. Jadi kalau tadi tuh madi, wadi, biasanya sedikit dan tidak sengaja gitu ya kalau nggak salah. Kalau madi karena kalau lagi syahwat, kalau wadi karena lagi kerja berat gitu ya. Nah, itu najis tadi teh. Berarti harus dicuci saja, tapi tidak harus mandi. Nah, ya nanti dikonfirmasi aja, bisa sekeliru sayanya. Terus kalau mani, dia tidak najis tapi wajib mandi. Nah, tapi kaitan dengan tadi disebutkan bahwa air mani tidak najis, bagaimana hukumnya kalau masih ada sisa-sisa air mani di baju gitu ketika dibawa sholat? Nah, apakah itu termasuk kalau najis kan tidak, apakah termasuk apa hukumnya gitu? Makruhkah atau nggak apa-apa saja, biarkan saja toh itu suci misalkan gitu Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua masih mengenai najis. Saya termasuk orang yang suka ya kalau ada tempatnya mah, kalau lagi pakai celana di jalan atau bahkan di sini juga seringnya kencing teh di tempat kencing yang berdiri gitu. Asa gampil gitulah, asal gampil. Tinggal buka sleting udah pancurkeun gitu. Nah, memang itu suka ada keraguan aja gitu Pak. Kalau cipratannya yang tadi Pak Ustadz Hamdan sampaikan, cipratannya tadi disebutkan yang sulit dihindari, yang sedikit sekali sulit dihindari. Nah, itu ukurannya kecil dalam cipratan air kencing tuh gimana gitu ya. Ada dulu saya pernah dengar, cenah hati-hati cenah kalau pipis itu sok gerak cenah. Kalau kita terutama kalau gini nih ada matahari, kalau dengan lampu rada kurang kelihatan ya. Jadi cipratan paling kecil pun kalau kesorot matahari itu kelihatan. Nah, apakah itu termasuk yang sedikit yang dimaafkan tadi atau itu juga harus dihindari gitu? Mudah-mudahan sih itu termasuk yang dimaafkan ya, karena kalau secara kasat mata kita sudah hati-hati ya nggak. Kalau dipancurkan teh tidak nabrak ke dindingnya langsung gitu sehingga muncrat, tidak gitu, tapi ke sampingnya gitu sinar muter gitu. Kalau yang di kita kan yang di sini di bawah tuh enak ya, dikepinggirkan. Jadi menurut kasat mata kita nggak ini Pak Ustadz, nggak nyiprat gitu, nggak balik lagi ke celana atau ke tubuh kita. Tapi yang tadi itu, yang kata tanya tadi, kasorotku matahari mah itu teh cenah anger kelihatan nyipratnya ke tubuh. Nah, apakah itu termasuk yang dimaafkan? Ini mudah-mudahan sih, saya berharap itu mah masuknya yang dimaafkan saja karena sangat kecil, kasat mata mah tidak bisa kelihatan dengan jelas gitu Pak. Itu mungkin Pak sementara. Enggak, mohon Pak. Mau langsung aja tuh. Langsung saja Pak Ustadz. Langsung pilih hilap ya Pak. Nah, terusan. Ya Pak, mungkin saya akan membahas yang kedua dulu. Tadi kalau mungkin air mani yang tadi itu memang penegasan saja bahwa tadi sudah panjang dijelaskan. Air mani sudah paham semuanya. Terus tadi yang kedua itu yang tadi madi, madi ya. Madi itu karena syahwat gitu ya. Di sini secara simpulkan syahwat. Kalau wadi itu karena kelelahan atau mengangkat benda-benda berat dan sebagainya sehingga keluar. Itu secara ringkasan sih pengertian daripada pengertian mani. Kalau disingkat supaya tidak lupa Pak, disingkat aja mamawa aja gitu Pak. Mamawa, madi, mani, madi, wadi.
Supaya terkadang bingung apa ya ini sekarang suka lupa gitu. Nah kalau disingkatan jadi mamawa aja udah gitu Pak ya. Mani, madi, wadi. Ya gitu. Mamawa, madi. Selanjutnya yang betul ini masalah apa kencing ini memang masalah bersama juga yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah Pak ya karena sangat sulit sekali ya. Kalau kita mau merujuk hadis ya Pak ya, hadis bahwa Rasulullah itu pernah kencing berdiri, cuma itu juga 1 kali katanya. 1 kali itu ketika dalam musafir itu ya. Dan itu juga mau kencing karena apa di tempat namanya Subatoh. Subatoh itu tempat sampah di TPA lah Pak ya. Kalau di kita mungkin tempat pembuangan akhir ya. TPA sehingga sulit dan bau mungkin sehingga darurat di sana maka kencing berdiri. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa kencing berdiri itu makruh hukumnya, ya tidak disukai aja gitu, tidak sampai ke haram gitu. Kenapa makruh? Karena ya tidak disukai. Biasanya makruh itu lebih cenderung ke kalau makanan misalkan jengkol atau pete itu makruhnya karena baunya kan ke orang lain hubat habit ya. Hubat habit ke yang lain jadi kemudian kencingin dan sebagainya sehingga seisi rumah ribut ya gara-gara itu jadi dibenci ya sih. Kemudian juga ada juga misalkan rokok ada yang menghukumi makruh, ada yang haram. Disebut haram karena dia sudah terkena dan harus ke rumah sakit sehingga dia yaitu sudah dinyatakan oleh dokter bahwa dia itu diponis ini gara-gara ngerokok seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu, bisa meninggalkannya barang-barang tersebut. Dan untuk mungkin cara berdiri kencing secara kesehatan juga betul memang sudah banyak kita tahu seperti itu bagaimana cara kencing yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW itu. Kenapa? Karena dengan kencing berdiri itu si katupnya itu kan masih ada sedikit-sedikitnya di lubang penis itu di saluran itu masih ada sedikit air-air yang memang belum terbuang dan lama-kelamaan jika air itu tersimpan maka akan menjadi kencing batu katanya seperti itu. Dan kalau sudah jadi kencing batu ya nanti bisa nggak bisa dipakai batu ali ya Pak. Batu. Ya sebenarnya nggak bisa. Nah kemudian itu ajaran Rasulullah SAW kencing itu sebaiknya mari kita saya juga terkadang ada berdiri kadang jongkok itu ya sebaiknya kalau kita sudah mengetahui hukumnya bahwa caranya adalah si kaki ketika kita jongkok si kaki kiri ke belakang ya tapi si dengkul tidak kena ya. Kemudian si kaki kanannya berdiri. Jadi ya berdiri gitu. Kemudian setelah itu setelah kita beres kencing baru kita berdehem gitu Pak. Ya, atau jongkok dulu. Jadi posisi tubuhnya tidak tegak tapi agak condong ke depan. Agak condong ke depan. Nah, setelah beres air kencingnya keluar, kemudian kita berdehem. Berdehem 3 kali ya. Berdehemnya juga ya di sana berdehemnya juga harus ambil napas dulu. Jangan berdehem di kerongkongan. Jadi harus kalau nyanyi itu suara perut, suara dalam perut. Jadi bernapas dulu, tarik napas dulu baru gitu. Jadi dihentakkan si perutnya. Bukan di dada atau di tenggorokan. Kalau ehem kayak ada orang lewat beda itu mah. Nggak akan keluar. Masa kita di kamar ini masa gitu. Itu nggak akan keluar. Itu nggak akan keluar, tapi yang keluar itu adalah tarik napas dulu ya. Kemudian didehemkan 3 kali. Kemudian diurutkan Pak. Nah, ini sudah semakin mendalam ya. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu kan si batangnya itu Pak ya, maaf. Jadi ada si jempol itu si ibu jari di atas, kemudian dari kelingking ya, ini yang di bawah. Jadi diurutkan. Bukan dilingkarkan gitu-gitu Pak, maaf ya. Bukan. Tapi di atas diamkan, tapi yang di bawahnya gitu Pak. Ya, begitu Pak ya. Nah, kalau untuk ibu-ibu beda. Untuk ibu juga tetap berdehem ya, sebaiknya seperti itu. Kemudian ditekan di sini, di kantung kemihnya di sini ditekankan gitu. Ditekankan di ini perutnya.
Nah, seperti itu. Itu ajaran yang kita lihat di penjelasannya sebelumnya. Jadi, dan ini Pak ya, yang saya juga, aduh maafin mungkin kita sama-sama ya, karena fikihnya katanya ketika kita kencing berdiri, itu pasti ada sedikitnya itu yang keluar. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan coba kalau setelah kita kencing berdiri, lalu kita ambil tisu, disimpan di dalam celana kita, lalu coba cek. Kalau misalnya ketika kita ruku, sholat, ruku gitu kan, itu kan akan tertekan. Mungkin bisa jadi keluar sedikit. Dan itu coba aja dicek. Nah, pikiran kita, bagaimana kalau kita seperti itu sholatnya? Berarti kita membawa najis dan tidak diterima sholatnya. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam artian berapa lama sih kita membuka celana misalkan maafnya, kecuali kalau pakai gamis atau pakai sarung mah gampang, tinggal langsung ya, tapi kalau celana kan susah. Dan yang di kita di sini, yang ada di sini di kita ada yang berdiri itu, kalau saya sih berpikirnya adalah untuk darurat saja. Karena ketika siswa banyak nanti ingin masuk semua kan nggak mungkin yang seperti itu, jadi mungkin lebih ke darurat. Tapi ya mangga nanti kita bisa pikirkan bersama bagaimana kencing berdiri ini hubungannya dengan ibadah gitu. Kalau memang itu betul, setelah kita kencing berdiri kemudian pas pakai tisu lalu ada, berarti otomatis ibadah kita sholatnya tidak diterima. Seperti itu. Mungkin itu Pak ya.